Halo guys, kembali lagi dengan saya Agung HQ Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berwisata nih guys ke Danau Toba, Pulau Samosir, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Dan pada episode kali ini saya tidak berwisata sendiri nih guys. Saya berwisata bersama istri dan anak, yaitu Delvi Ayu Wulandari dan Adam. Bagi yang penasaran, langsung saja tonton video journey-nya seperti berikut. Check this out. Oke, baiklah guys, sekarang kita mulai perjalanan kita ya. Dari Sasa, Pasaman Barat menuju Danau Toba, Pulau Samosir ya guys ya, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Dan kali ini saya berangkat bersama istri dan anak saya nih guys. Ke sana tujuannya untuk wisata atau jalan-jalan ya guys ya. Waktu episode sebelumnya kami itu juga ke Pulau Samosir tapi nggak beda destinasi wisata guys yang kami lewati ya kan. Dan sekarang ini kami rencana mau nginap nih guys di Pulau Samosir. Mungkin beberapa hari deh kami nginap di sana ya kan, dengan menikmati pemandangan yang ada di sana guys. Sebelumnya kami pergi ke tempat wisata Bukit Sebea-bea guys, dan di sana pemandangannya bagus juga guys. Tapi ada yang lebih bagus nih guys, yaitu namanya Bukit Holbung guys. Bukit Holbung ya, yang viral-viral itu loh guys, yang bagus itu. Jadi kami destinasi wisatanya mau ke sana nih. Dan kami penasaran juga nih guys, bagaimana sih sebenarnya yang tampak realnya yang ada di Bukit Holbung itu. Jadi kami, wah enak juga nih, kami pikirkan ke sana karena cuacanya mendukung guys. Ya kami berangkatlah pada Minggu pagi tanggal 15 Maret ya 2026 ya guys ya. Dan perjalanan yang kami tempuh ini guys, kalau dipikir-pikir cukup jauh juga ya guys ya. Karena dari Pasaman Barat itu di Provinsi Sumatera Barat itu menuju destinasi wisata Pulau Samosir, Danau Toba itu ya cukup jauh sih. Tapi kalau kami pikir-pikir di sana sepertinya lebih asik deh kalau menikmati liburan ke sana. Karena kami liburan ini pas puasa ini guys, pas puasa. Mungkin lebaran mungkin saya berada di sana juga sih di Pulau Samosir. Dan kemungkinan kami akan mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Samosir, Danau Toba ya guys ya. Karena tempatnya itu destinasi wisatanya sangat menarik guys. Ya kalau dipikir-pikir, kalau dihabiskan waktu 2 hari mungkin gak cukup ya guys ya. Mungkin seminggu lah atau 2 minggu baru cukup. Tapi ya kan, tapi karena kita terbatas waktu ya kan, terbatas waktu liburan. Ya saya pikir-pikir ya udah deh 2 hari cukup deh mungkin untuk menikmati ya beberapa destinasi wisata yang ada di Pulau Samosir guys gitu. Dan jalan kita menuju Samosir itu dari Pasaman Barat ya guys ya. Tepatnya kan kami dari Sasa nih, dari Sasa Pasaman Barat. Biasanya kalau ke arah Sumatera Utara itu biasanya kami melewati Talu dulu, daerah Talu namanya. Terus habis itu kami melewati Panti guys. Sekarang kami nggak lewat situ karena jalannya longsor guys. Akibat bencana kemarin ya, akibat bencana ada tanah longsor, ada kebanjiran juga. Ya gimana lagi ya guys ya, terpaksa kita jauh memutar jalan nih dari Sasa Pasaman Barat menuju Malampah guys. Malampah itu yaitu Kabupaten Pasaman ya guys ya, Kabupaten Pasaman, termasuk juga Panti. Tapi kita agak lebih jauh nih guys, agak lebih jauh karena kita melewati Bonjol dulu guys. Bonjol ya, tempat wisata Tuanku Imam Bonjol juga guys, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia guys. Ya disitulah tanah kelahiran dari pahlawan pejuang Republik Indonesia guys. Jadi kami cukup memakan waktu yang lama ya untuk melewati semua yang kami lalui dari Pasaman Barat menuju Pasaman ya guys ya. Sebenarnya spesifikasinya disebut itu Pasaman Timur ya guys ya. Karena Pasaman Barat udah pisah nih dari Pasaman Timur. Udah berapa tahun ya, pokoknya udah lama deh pokoknya.
Jadi kami agak berjalan lebih jauh guys. Pertama dari Sasa kami melewati yaitu namanya Padang Sawah guys. Padang Sawah habis itu kami melewati namanya Malampa. Malampa itu seterusnya itu udah Pasaman Timur ya, atau Kabupaten Pasaman ya guys ya. Dan itu kita sampai di Malampa, nanti kita ke Bonjol, habis itu Lubuk Sikaping ya. Setelah itu barulah Panti guys. Panti, tapi biasanya yang kami lalui itu biasanya kan dari Sasa itu ke Simpang 4 dulu guys. Habis itu kita melewati Talu atau Talamau ya guys ya. Setelah itu baru sampai ke Panti guys. Biasanya kalau lewat situ sih lebih dekat, karena sekarang banyak akses jalan yang terputus karena musibah ini guys menimpa ya di mana-mana tempat lah. Contoh ya kan, kayak di Sumatera Barat ada juga kena ya kan karena musibah itu ya guys ya. Dan kayak di Sumatera Utara ada juga tuh di Sibolga kedengaran kemarin kan. Jadi di Aceh ada juga, tapi kita memilih jalan yang bagus supaya kita bisa sampai dengan selamat ke tujuan kita guys gitu. Dan sepertinya kita sudah mau sampai di Kota Nopan guys. Kota Nopan itu daerah kecil dari Penyabungan ya guys ya. Udah masuk Sumatera Utara juga kita nih guys. Dan perjalanan yang harus kita lalui itu ya cukup jauh sih. Mungkin ada sekitar 16 jam lah ya dari Sasa ya guys ya. 16 jam atau 17 jam kurang lebih ya. Karena mungkin kalau saya nggak sanggup lagi, mungkin kita akan istirahat guys di Sidempuan atau di mana ya gitu ya. Tapi saya guys ya, ini pemikiran saya aja ya. Saya itu berpikir bahwasanya jalan ke utara itu cukup indah dan menarik guys. Mungkin walaupun saya sering kesana ya, tapi rasa bosan itu nggak ada guys. Kan di episode sebelumnya saya bilang kita akan kesini lagi karena nggak ada bosannya rasanya kesini gitu kan. Jadi karena mungkin jarak tempuh yang terlalu jauh mungkin ya, makanya kita nggak bosan ya guys ya. Karena pemandangannya itu bertukar, view-nya itu bertukar. Kita lihat mobil yang lalu lalang itu bertukar-tukar dan bergonta-ganti juga ya guys ya. Jadi dengan view di daerah yang kita lewati itu jadi agak menarik gitu ya guys. Dan di berbagai tempat yang kita lewati itu suasananya bergonta-ganti dan musimnya juga bergonta-ganti. Maksudnya gini guys, kita kan dari Pasaman Barat itu atau dari Pasaman lah ya kan, itu kan hujan, habis itu sampai di Penyabungan atau di Rau panas lagi gitu kan, habis itu hujan lagi gitu guys ya. Jadi suasananya dan cuacanya juga berubah-ubah pas kita lewati ya kan. Jadi membuat kita tidak bosan guys dalam perjalanan yang kita tempuh, walaupun cukup jauh ya jarak tempuh yang harus kita lalui ya guys ya untuk sampai ke tujuan kita gitu guys. Dan sepertinya kita sudah sampai nih guys di Kota Sidempuan ya, dengan tidak sadarnya kita ya. Karena perjalanan yang kita tempuh itu cukup jauh lah pokoknya ya kan. Akhirnya kita sampai nih malam ini di Kota Sidempuan ya guys ya. Ya cukup ramai ya, orang lalu lalang, namanya kota ya kan guys. Oke, akhirnya kita sudah sampai di Kota Sidempuan nih. Rencana sih kita mau nginap di sini aja dulu guys, karena badan saya udah terlalu lelah guys nyetir dari Pasaman Barat sampai ke Sidempuan ini. Ya waktu jarak tempuhnya cukup jauh juga sih guys, sekitar 10 jaman malah dari tempat saya, 10 jam ya untuk sampai ke Sidempuan ini guys. Dan akhirnya kita sampai nih guys di penginapan kita di Kota Sidempuan ya. Aduh cukup melelahkan juga guys, karena kita banyak juga berhenti guys ya kan, istirahat gitu. Oke, kita istirahat di sini dulu ya. Oke, baiklah guys, kita kembali melanjutkan perjalanan kita ya dari Kota Sidempuan menuju Pulau Samosir lagi guys ya. Ya, kita nginap di tempat tadi itu 1 malam aja guys. Kita kalau nggak salah nyampe tadi malam tuh pukul berapa ya?
pukul 8 lah ya, pukul 8 malam ya guys ya. Jadi saya nyantai-nyantai bentar, habis itu istirahat. Dan pagi ini kita langsung jalan berangkat menuju destinasi wisata kita guys, yaitu Pulau Samosir Danau Toba ya guys ya. Oke, perjalanan yang kita tempuh cukup jauh lagi guys, masih jauh ya. Masih jauh nih dari Sidempuan menuju Pulau Samosir guys. Dan beberapa daerah harus kita lewati guys, seperti dari kota Sidempuan menuju Pulau Samosir itu harus kita lewati seperti Sipiro, habis itu Tarutung ya. Tarutung, habis itu Siborong-Borong, Dolok Sanggul, terus dan Menara Pandang Tele ya, atau Jalan Tele gitu kan. Barulah nanti kita sampai ke Tanah Ponggol atau Pulau Samosir ya guys ya. Jadi di dalam puasa ini sepertinya jalan aman-aman aja ya guys ya, karena kemacetan agak kurang ya kan. Jalannya ya nggak begitu rame lah guys ya. Mungkin 2 hari atau 3 hari mau Idul Fitri mungkin rame ya guys ya. Karena di saat mau Idul Fitri itu banyak juga orang yang mudik guys, pulang kampung dari mana-mana ya kan. Mungkin dari Jakarta, Lampung, Sumatera Barat, atau dari mana-mana deh untuk sampai ke kampungnya. Namanya arus mudik ya kan. 3 hari atau 4 hari mau Lebaran, mungkin orang udah banyak guys berada di jalan ini. Karena syukurlah ya kan, nggak ada kemacetan dalam perjalanan kita pada episode kali ini ya guys ya. Mudah-mudahan nggak ada kemacetan deh. Karena kalau ada kemacetan ya kita lebih lambat lagi sampainya guys, untuk sampai ke tujuan kita, destinasi wisata kita ke Pulau Samosir ya guys ya. Dan sekarang ini kita sudah sampai di Sipiro ya guys ya. Hampir sampai di Sipiro nih. Soalnya di sebelah kiri kita itu ada markasnya Brimob guys. Brimob ya di sebelah kiri kita itu. Karena kita melewati di sini, dan di sini menyediakan rest area ya guys ya, rest area untuk beristirahat para pemudik yang ada di jalan lintas Sumatera ya guys ya. Karena di sini saya lihat menyediakan rest area untuk kita beristirahat sejenak gitu kan. Ya bagus lah guys bagi pemudik ya kan, udah dapat tempat istirahat gratis loh guys gitu kan. Ada toiletnya juga gitu kan. Dan di tempat ini cuacanya sangat dingin juga ya guys ya. Lumayan dingin lah, kalau sangat dingin enggak sih, lumayan dingin lah. Karena saya mengendarai mobil ini buka kaca guys. Ya kan, buka kaca, terasalah udara di luar itu guys. Karena di sini itu guys kita melewati banyak perbukitan ya guys ya. Dan di sini jalannya juga berembun nih guys di tempat ini nih. Berembun nih jalannya, karena di sini agak cukup dingin lah ya. Agak cukup dingin lah. Kalau sangat dingin enggak sih, tapi cukup dingin lah guys. Sampai-sampai cuacanya berkabut gitu guys, karena kita berada di dataran tinggi yang penuh bukit kiri dan kanan kita guys. Jalannya ya sejuk ya. Kita lebih fresh lagi berjalan, nggak bosan gitu kan, dengan pemandangan yang bertukar-tukar gitu kan. Tapi masih ada truk yang jalan ya guys ya. Ya namanya belum lebaran ya kan. Kalau udah lebaran mungkin truknya mungkin nggak jalan juga guys gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita lambat pun tetap sampai dengan selamat guys ke tujuan kita ya kan. Walaupun jauh tapi kita menikmati pemandangan. Dan jalannya ya kalau dibilang bagus, ya bagus sih, tapi ada juga sih sedikit yang rusak. Tadi kita lewati kan. Jadi tempat ini banyak juga dilalui oleh truk-truk untuk industri atau apa deh, pokok jenis itulah gitu kan. Dan tempat ini lumayan bagus sih guys untuk pemandangan, jalan ya kan, dan suasana desa yang kita lewati pada saat ini guys. Dan rasanya lelah saya itu terobati oleh jalan dengan pemandangan yang bagus guys ya kan. Dengan tekstur-tekstur bangunan ya kayak mana ya. Mungkin kalau saya di Pasaman atau Sumatera Barat mungkin bangunannya kita udah lihat sehari-hari kan, udah sering lihat, jadi kayak nggak asing lagi. Kalau kita kesini itu rasanya suasananya bukan
kayak mana ya, namanya perjalanan jauh ya kan, suasana bertukar, bentuk bangunan juga bertukar-tukar. Jadi kita tuh nggak bosan guys menjalani atau membawa mobil dengan perjalanan sejauh ini guys gitu. Apalagi dengan kondisi jalan yang bagus, satu ya kan. Yang kedua dengan pemandangan yang bagus juga. Apalagi cuaca dingin seperti ini guys. Aduh, rasanya pengen kesini lagi deh rasanya gitu kan. Tapi namanya masih perjalanan ya kan. Mau kayak mana pun harus sampai kita guys ke tujuan kita ya kan, supaya nggak penasaran lagi dengan destinasi wisata yang ada di Pulau Samosir itu guys. Tapi saya mungkin hanya ke tempat-tempat tertentu ya, contohnya Bukit Kolbung atau di mana deh, pokoknya yang bagus sih menurut saya gitu. Kalau kita turutin semua tempat destinasi wisatanya, mungkin waktu kita yang nggak cukup guys untuk mengunjungi semua destinasi wisata yang ada di Pulau Samosir. Menurut saya guys, itu Pulau Samosir itu rekomendasi banget deh untuk tempat destinasi wisata. Contoh ya kan, kayak wisata untuk keluarga, bulan madu, orang-orang baru nikah ya kan. Pokoknya rekomen banget deh kalau ke Pulau Samosir atau perjalanan ke Sumatera Utara itu guys. Tapi kalau dipikir-pikir ya cukup jauh sih memang. Tapi ya kalau rasanya terobati sampai di tujuan kita ya nggak apa-apa gitu kan. Lelah kita pun hilang guys gitu. Namun perjalanannya itu yang cukup jauh. Tapi kalau dengan suasana cuacanya dingin ya kan, nggak panas, ya oke aja deh gitu kan kalau kita menuju ke Pulau Samosir Danau Toba gitu guys. Dan sebenarnya guys, itu banyak sekali ya destinasi wisata ke Sumatera Utara ini yang belum dijamah atau yang belum dipublikasikan. Ya kalau orang bilang sih yang belum viral gitu, banyak sekali sebenarnya guys. Tapi nggak bisa kita kunjungi semua ya kan. Ya seperti saya bilang tadi ya kan, tempat-tempat tertentu lah gitu kan yang bisa kita kunjungi. Mungkin beberapa tempat yang bagus-bagus yang akan kita kunjungi. Namun guys, saya berpikir juga sih, saya lihat tuh di sosial media bahwasanya di Sumatera Utara ini banyak tuh destinasi wisata yang tidak terjamah, yang tidak viral gitu guys. Namun memang bagus sih guys gitu. Dan sekarang kita sudah sampai nih di di Batu Jomba ya, menuju Batu Jomba kita guys. Jalannya bekas longsor tadi guys. Sebelah kanan kita tadi bekas longsor. Ya terkena bencana kemarin lah ya kan. Jadi jalannya tuh agak gimana ya, agak longsor lah ke bawah. Tapi kalau saya sarankan, kalau jalan itu kalau dari Sidimpuan menuju Samosir itu kalau bisa siang aja sih. Kalau malam kadang-kadang kan kita kan kelelahan, ngantuk gitu kan. Kalau ada tanah longsor kayak gitu kan, kita kan nggak tahu gitu guys kan, nanti ada bahaya. Ya namanya kita nggak minta bahaya lah, tapi kalau saran saya jauhilah kalau perjalanan di kala malam gitu guys. Bagusnya siang aja sih, karena kalau siang ya kan kita bisa melihat, oh iya ini ada tanah longsor di sini, ini ada ini gitu. Jadi kalau siang tuh lebih oke lah gitu guys kan. Sekarang kita udah sampai nih di Batu Jomba ya guys ya. Ya antri dulu bentar karena truk-truk mau lewat ya kan. Karena jalannya agak rusak sedikit karena tanah longsor kemarin bekas bencana ya guys ya. Tapi syukur juga guys, kita yang mau wisata ini ya kan masih bisa lah untuk melewati jalan di Batu Jomba. Walaupun jalannya agak rusak ya guys ya, bekas tanah longsor atau bencana kemarin gitu kan. Namun kita harus lebih berhati-hati lagi guys. Kalau malam nggak usah jalan lah gitu ya kan. Lebih baik kita istirahat aja gitu kan. Ya namanya musibah kan, kita kan nggak tahu gitu guys. Nanti takutnya ada apa-apa ya kan. Karena kalau perjalanan malam itu tidak memungkinkan untuk kita lihat. Misalnya kan kayak tanah longsor, jalan putus atau apa gitu kan kalau malam kan. Jadi kita kan nggak nampak gitu guys. Tapi kalau perjalanan siang kita nampak semua tuh aba-abanya, rambu-rambunya,
ada tuh tanah longsor di depan, ada apa tuh di depan kan gitu. Kalau siang guys, kalau malam nggak rekomendasi deh kalau perjalanan di Sumatera Utara ya dari Sidimpuan ya guys ya. Dan waktu episode sebelumnya saya tidak melewati Batu Jomba ya guys ya. Saya tidak melewati Batu Jomba dan Sipiro juga. Episode sebelumnya itu saya melewati kalau nggak salah Batu Lobang ya, Sibolga ya. Kalau nggak salah ya guys ya, kita melewati sana. Sekarang kalau nggak salah tidak bisa dilewati karena kemarin itu ada musibah di Sibolga. Jadi akses lalu lintas agak terhambat lah. Tapi saya kan nggak tahu tuh keadaan jalan sekarang ini bagaimana di sana. Makanya saya pilih jalan Sipiro ya kan, dari Sidimpuan ke Sipiro menuju ke Pulau Samosir gitu guys. Sebenarnya intinya itu sampainya tetap di Tarutung juga keluar ya guys. Walaupun kita lewat Sibolga ya kan, kita sampainya tetap di Tarutung juga, kota Tarutung juga. Dan di di Sipiro ini kita nanti keluarnya di Tarutung juga guys gitu. Walaupun tujuan tempatnya sama, tapi jalannya ada 2 jalur nih gitu guys. Dan perjalanan ini saya sudah nanya-nanya juga guys sama teman-teman saya, sama abang-abangan saya juga ya kan, yang lewat di sinilah gitu kan, lewat Sipiro ke Tarutung gimana jalannya bang? Saya tanya gitu kan. Jadi mereka bilang bisa kok. Saya tanya lagi ya kan, sedan bisa lewat sana nggak? Saya tanya kan bisa. Jadi habis itu saya tanya juga tuh di Batu Lobang atau Sibolga gimana, sedan bisa lewat nggak? Oh dibilang mereka nggak bisa karena kalau sedan kan rendah. Kalau mungkin kayak mobil Innova, Avanza mungkin bisa guys. Karena saya mobilnya sedan, jadi saya tidak bisa melewati jalan yang ada di Batu Lobang atau Sibolga guys. Jadi saya pilih deh jalan di Sipiro. Saya tanya tuh jalan di Sipiro kayak mana waktu yang di apa itu di Batu Jomba sampai ke Tarutung kayak mana? Bisa kok dilewati. Syukurlah ya kan, bisa. Akhirnya kita lewat di sini deh jadinya ya kan. Syukur-syukurlah bisa sampai kita nanti ke Tarutung gitu guys. Dan jalannya parah itu guys, mungkin ada beberapa titik ya, mungkin sekitar 4 titik atau 4 lokasi ya yang terkena dampak longsor tadi guys akibat bencana itu ya. Tapi bisa dilewati lah kalau mobil sedan atau mobilnya rendah atau ceper, bisalah dilewati. Kalau di Batu Jomba ini atau Sipiro ya bisalah lewat sini karena pemerintah sudah memperbaiki jalan yang ada di Batu Jomba Sipiro ini guys. Ya kalau jelek-jelek sedikit ya bisalah ya kita lewati di jalan ini guys gitu. Dan sebenarnya kami dari Pasaman Barat itu ya kan menuju Sidimpuan tadi ya kan sebenarnya agak sedikit terlambat guys gitu kan. Saya rasa mungkin lebih dari 10 jam ya saya jalan. Karena ya sering berhentilah saya, setiap Pertamina saya berhenti nyantai bentar ya kan, dan makan juga di rumah makan gitu guys. Karena sebenarnya kalau nggak berhenti ya capek juga sih gitu kan dipikir-pikir. Tapi kalau udah disampai di lewat Sidimpuan kita, wah capek itu rasanya ya hilang deh gitu dengan perjalanan dan suasana view yang kita lewati pada perjalanan kali ini ya guys ya. Aduh pokoknya yang terasa lelahnya itu sebenarnya dari Pasaman ke Sidimpuan itu memang terasa lelah gitu guys. Namun kalau udah sampai Sidimpuan ke atas lah, sampai Tarutung yang seperti kita ini kan udah lewat Batu Jomba nih ya, nggak terasa lelah sih, sambil menikmati aja perjalanan kita ya kan. Dan kalau kita jarang berhenti guys, misalnya kan cuma berhenti makan tuh gitu kan, kadang saya berhenti itu untuk nyantai, ngerokok dulu gitu kan. Tapi kalau nggak berhenti itu mungkin kurang dari 10 jam ya, mungkin 8 jam ya dari Pasaman Barat ke Sidimpuan gitu guys. Dan sekarang nih kita udah nyampe nih di Tarutung guys, kota Tarutung ya. Wah di sini dingin juga nih guys. Soalnya saya pernah nginap nih pada episode sebelumnya.
Saya pernah nginap nih tahun lalu guys di sini. Di sini cukup dingin juga nih guys gitu kan. Karena di Tarutung ini guys terkenal kotanya dingin ya guys ya. Karena waktu tahun lalu saya nginap di sini bangun jam berapa ya? Bangun jam 10 atau jam 11 ya. Wah, masih dingin juga guys, dingin sekali. Sampai-sampai air itu ditaruhin bentar aja gitu kan udah dingin di air misalnya saya buat kopi nih gitu kan, bentar aja udah dingin gitu guys kalau di Tarutung ini. Walaupun di sini area perkotaan dan terkenal dengan kota dingin. Tarutung ini biasanya banyak durian nih guys di sini. Tapi saya lihat ya ada sih durian, mungkin lagi nggak musim ya guys ya pada saat ini ya kan. Dan di sini guys, itu biasanya di tepi-tepi jalan di sini biasanya orang banyak jual kacang nih guys, kacang sihobu ya kan. Kacang sihobu itu kacang yang berasal dari Sumatera Utara atau Tapanuli ya guys ya. Pokoknya yang jual kacang itu kalau nggak salah guys dari Tarutung sampai ke Dolok Sanggul guys, itu banyak kacang sihobu. Kacang sihobu itu adalah kacang yang khas dari daerah Tarutung sampai Dolok Sanggul ya guys ya, itu khas daerah Tapanuli ya. Itu biasanya kacang. Biasanya itu saya bawa oleh-oleh guys untuk pulang dari misalnya nih saya dari Samosir nih guys ya kan. Biasanya saya bawa tuh pulang kacang sihobu ya kan. Karena rasanya memang beda guys ya kan dari kacang-kacang yang lain gitu kan. Ya kalau menurut orang sih namanya kacang ya sama aja sih rasanya, tapi di sini rasanya beda, lebih gurih dan enak gitu guys, lebih ya kayak gitulah yang saya rasa ya, tapi nggak tau lah orang rasa gimana gitu guys. Menurut saya sih rekomendasi banget kalau oleh-oleh, kalau dari sini pilih aja kacang sihobu guys. Kalau memang mau bawa kacang ya, kalau yang suka kacang, tapi saya suka kacang sih. Biasanya kalau saya ke Samosir ini bawa kacang sih biasanya pulang ya guys untuk oleh-oleh di rumah gitu guys. Dan perjalanan dari Tarutung ke Samosir itu sepengetahuan saya dan sepengalaman saya di episode sebelumnya ya, itu sekitar 3 jaman lah guys, 3 jam lebih lah ya kan. Mungkin waktu episode sebelum itu ya mungkin kan ada macet ya makanya 3 jam, tapi nggak tahu deh, tengok perjalanan episode kali inilah gimana gitu kan. Biasanya itu 3 jaman lah untuk sampai ke Pulau Samosir ya kan. Kemarin tuh kami di Pangururan guys. Sekarang kami juga tujuannya sebenarnya ke Pangururan dulu ya kan, karena mau cari penginapan dulu. Gak mungkin kami langsung pergi ke destinasi wisata karena lelah juga ya kan. Walaupun gak lelah kali, tapi kan butuh istirahat juga guys. Namanya kita perjalanan jauh ya kan. Jarak yang kita tempuh itu bukannya sedikit gitu guys ya. Jadi nanti sampai di di Pangururan di Samosir itu kita nginap aja gitu guys. Kalau estimasi saya sih penginapan saya sekitar 2 hari atau 3 hari lah guys di Samosir. Karena untuk menikmati pemandangan dulu dan istirahat dulu gitu kan, untuk pergi ke tempat wisata dulu gitu guys. Dan tadi pun saya juga berhenti juga guys di Tarutung untuk istirahat ya kan, nyantai gitu. Kalau diperkirakan secara jamnya ya kan, jamnya itu kalau saya berhenti mungkin lebih dari 3 jam mungkin guys. Karena kemarin itu macet aja kami 3 jam, tapi nggak ada berhenti ya. Maksudnya nggak ada berhenti untuk ngerokok, nyantai gitu, nggak ada. Tapi kalau perjalanan kali ini namanya kita wisata ya kan, ya untuk menikmati ya kita berhenti lah ya kan, nyantai dulu. Yang penting sampai guys, yang penting sampai ke tujuan kita ya kan. Sekarang ini kita sudah berada nih di, kalau nggak salah, Siborong-Borong ya, Siborong-Borong kita nih guys. Kita udah nyampe ke Siborong-Borong menuju Dolok Sanggul nih guys ya kan. Mudah-mudahan bentar lagi nyampe. Mungkin saya tadi istirahat mungkin ada sejaman lebih ya guys ya, sejaman lebih, makan, ngerokok, nyantai ya kan. Karena kan pemandangannya kan bagus. Jadi yang kedua cuacanya dingin juga gitu guys. Rata-rata orang di Tarutung sampai itu ke Dolok Sanggul biasanya itu siang-siang hari pun menggunakan jaket ya guys, memakai jaket ya kan, karena suasananya dingin gitu kan. Dan kalau misalnya kita perjalanan normal aja nih, nggak ada berhenti-berhenti yang seperti yang saya lakukan gitu kan,
biasanya kalau 2 jam pun udah bisa sampai ke Samosir ya. Kalau nggak ada berhenti ya, dan kalau nggak macet ya. Kemarin itu kalau nggak salah ya, itu 3 jam lebih lah sedikit ya. 3 jam lebih itu dari Terutung sampai ke Pangururan ya. Pangururan Samosir itu 3 jam lebih. Karena waktu itu saya kan nggak ada berhenti. Yang kedua karena ada macet aja sebenarnya. Dari simpang Pandang Tele ya. Simpang Pandang Tele itu ada macet sih. Karena saya waktu itu di lebaran berapa ya? Di lebaran kedua kalau nggak salah guys. Perjalanannya dari Pasaman Barat juga sih, dari Sasak juga menuju ke Pangururan Samosir. Tapi tujuannya beda lagi destinasi wisatanya. Waktu itu kalau nggak salah ke Sibea-bea ya, Bukit Sibea-bea, Patung Salib itu. Dan Terutung itu yang kita lewati tadi dan saya berhenti tadi itu sebenarnya destinasi wisata rohani guys. Maksudnya destinasi wisata rohani itu wisatanya umat Kristiani ya guys ya. Jadi di situ pemandangannya bagus juga sih, tapi pada umumnya di sana yang jalan-jalan ke sana itu biasanya orang-orang Kristen gitu guys. Tapi kalau untuk ke Terutung itu guys, rekomen juga sih untuk wisata ya guys ya. Karena kalau nggak salah di Salib Kasih itu pemandangannya bagus guys. Mungkin episode berikutnya saya akan ke sana juga guys, nengok pemandangan di sana ya kan, kayak mana bentuknya gitu guys kan. Karena saya tanya, ngobrol-ngobrol juga tuh waktu di tempat rest area ya kan, saya nanya juga tuh, katanya pemandangan bagus dari sana ngelihatnya gitu kan, nampak nih kota Terutung gitu kan. Wah, kata orang-orang di sana sih cuacanya dingin sekali kalau di atasnya dingin sekali guys gitu. Tapi episode berikutnya baru deh kami kesana lagi gitu kan, cari destinasi wisata yang baru lagi. Karena kan destinasi wisata ke Sumatera Utara ini kan rasanya nggak bosan-bosan dan nggak habis-habis gitu rasanya guys. Karena dengan suasana dingin mungkin saya suka ya guys ya, karena saya suka makanya saya nggak merasa bosan gitu guys. Dan di bawah aja guys, di kota Terutung aja itu dingin guys, dingin. Apalagi di Salib Kasih itu ya di atas ya kan, lebih dingin mungkin guys. Karena waktu itu di episode sebelumnya itu saya jam berapa ya, jam 11 atau jam 12-an bangun, wah dingin juga nih di sini nih, saya pikir-pikir kan. Pertamanya saya pikir nggak dingin kali pun, saya pikir gitu kan. Rupanya wah dingin kali guys. Apalagi di tempat destinasi wisata Salib Kasih itu, wah mungkin lebih dingin guys karena tempatnya di atas gitu kan. Apalagi di sana mungkin ya, ini mungkin aja firasat saya, mungkin bisa kelihatan Danau Toba dari atas. Tapi nggak tahu lah ya, karena kita kan belum lihat dan saya pun belum lihat di sosial media gimana bentuk Salib Kasih itu. Tapi tadi waktu di Terutung tadi saya ada lihat gerbangnya pas di tikungan itu ada persimpangan. Kalau lurus ya kan kita bisa langsung ke Siborong-borong ya kan. Kalau kiri kita ke kotanya, kalau kanan itu ke Salib Kasih, ada nampak gapuranya atau gerbangnya wisata Salib Kasih gitu. Tapi kalau saya lihat dari sebelah kanan saya itu kan, di sana tadi pas simpang tadi itu jalannya agak mendaki guys. Tapi saya penasaran juga tuh. Nanti di next episode ya, di tahun depan atau episode depannya mungkin saya akan kunjungi guys untuk wisata ke sana gitu kan, untuk melihat pemandangan, bagaimana view-nya gitu kan, bagaimana tempatnya dan suasananya di sana gimana gitu kan. Apakah banyak pepohonan di sana atau gimana? Apakah dari sana terlihat Danau Toba atau gimana gitu guys kan. Jadi kan kita penasaran juga. Maka dari itu ya kan, kalau episode ini mungkin kita nggak cukup waktu guys gitu kan. Karena ya kan kita aja jalan udah berapa hari nih, udah 2 hari guys gitu. Jadi saya pikir episode berikutnya aja deh gitu kan. Saya lagi mikir-mikir juga nih guys, tempat wisata untuk tahun depan juga nih. Ada juga nih yang saya lihat di di sosial media.
itu ada namanya Desa Silalahi ya, Desa Paropo ya, Paropo Silalahi. Saya lihat, wah pemandangannya bagus juga guys, gitu kan. Tapi posisinya itu kita belum tahu guys, posisinya itu kita belum tahu di mana masuknya ya kan, di mana jalannya. Tapi pemandangan yang ada di Desa Paropo Silalahi itu bagus. Dan itu di Danau Toba juga guys, maksudnya kan. Dan mungkin di next episode saya mungkin ke sana deh guys, karena penasaran juga Desa Paropo Silalahi itu seberapa bagusnya ya kan, sesuai nggak yang di sosial media gitu guys. Oke, sekarang kita sudah sampai di jalan menuju Menara Pandang Tele ya guys ya. Wah, penasaran nih. Kita berhenti dulu sebentar ya guys ya, melihat-lihat pemandangan yang ada di sini nih guys. Dan sekarang kami udah turun nih guys sama istri dan anak saya nih. Di sini ada monyet nih guys yang ada di tepi jalan menuju Menara Pandang Tele nih guys. Nih kami udah sampai nih sama anak saya dan istri saya juga guys. Banyak monyet ya, dan pemandangan yang bagus guys, tidak mengecewakan. Kemarin itu kami nggak sempat nih singgah ke sini guys, tepi jalan ini karena macet gitu kan, ramai sekali guys. Mantap lah pokoknya pemandangannya guys. Aduh, rasanya rasa-rasa mau sampai lah cepat ya kan. Wah ini guys, mantap kan ini pemandangannya ya kan. Di sini udah terlihat tuh patung si Bea-Bea guys, Samosir ya kan. Mantap deh pokoknya pemandangan yang ada di sini guys. Tidak mengecewakan, sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita guys. Dan sekarang kita lanjut jalan lagi ya guys ya, menuju destinasi wisata kita. Tapi kita akan ke Pulau Samosir dulu ya guys ya, ke Pangururan. Karena rasanya kita harus cari penginapan nih, penginapan untuk beristirahat ya kan. Nggak mungkin dong kita langsung pergi wisata gitu, karena sampai di sana kita harus istirahat dulu bentar ya kan, cari makan dulu ya kan guys. Jadi kita penginapan dulu, ke penginapan dulu atau cari penginapan ya kan, dan cari makan juga. Jadi kami turunin barang-barang dulu ke penginapan gitu guys. Karena kan kami cari penginapan yang dekat dengan danaunya ya guys ya, Danau Tobanya gitu, supaya bangun tidur itu fresh gitu kan. Wah bangun tidur langsung lihat Danau Toba nih, mantap kali gitu kan. Apalagi di seberangnya kayak ada bukit-bukit gitulah, dengan view penginapan yang bagus lah pokoknya guys. Jadi kita tuh kalau bangunnya besok contoh ya kan, kalau saya istirahat ya kan, bangunnya fresh gitu kan. Wah paginya nyantai, minum teh gitu kan sambil ngerokok. Waduh, nengok pemandangan yang indah gitu kan. Kayak pemandangan Danau Toba gitu ya kan. Jadi lebih fresh lah bangun paginya gitu guys. Dan sekarang kita sudah melewati jalan Menara Pandang Tele ya guys ya. Sekarang ini kita menuju Pulau Samosir nih. Suasananya beda nih guys, karena saya belum pernah nih ke Pulau Samosirnya yang yang melewati jembatan itu guys. Biasanya kan yang saya dengar itu dan yang saya lihat itu biasanya kita nyebrang itu pakai kapal. Sekarang rupanya udah ada jembatan, tapi udah lama sih, tapi kita aja yang nggak tahu gitu guys kan. Jadi sekarang udah ada penyeberangan menggunakan jembatan ya guys ya. Jadi beginilah suasana jalan menuju Pangururan atau Tanoponggol ya, Tanoponggol Pulau Samosir ya guys ya. Pokoknya wah mantap deh pokoknya, dengan bangunan-bangunan yang estetik, ada rumah-rumah ada juga ya kan, dengan perbukitan, dengan view sebelah kanan saya danau ya kan, sebelah kiri saya ada bukit, di depan saya ada bukit juga. Pokoknya bagus deh pokoknya guys gitu kan. Perjalanannya kayak gimana ya, kayak destinasi wisata apa gitu di tempat asing gitu kan. Karena sebenarnya kita itu merasa asing karena nggak kita orang situ ya kan. Kalau kita orang situ biasanya ya nggak asing lagi. Tapi kalaupun saya orang situ guys, misalnya kalau saya orang orang Samosir contohnya kan, ya rasa-rasanya saya nggak bosan-bosan deh, karena pemandangan yang bagus gitu kan.
apalagi ada destinasi wisata yang bagus juga gitu kan, rasanya nggak bosan deh gitu, apalagi dengan suasana cuaca yang dingin gitu guys ya, perbukitan, aduh mantap kali lah pokoknya guys, nggak bisa lah dibilangkan, pokoknya mantap lah, mantap semantap-mantapnya Samosir nih, nggak ada obatnya guys. Wah kita lihat tuh perbukitannya, aduh kita nyantai-nyantai aja sebenarnya ini lewatnya guys ya kan, nyantai-nyantai aja nih lewatnya. Ya kan mantap kali lah pokoknya guys. Bagi yang kalian penasaran, silahkan tonton video saya ini ya guys ya, tonton videonya sampai habis supaya tahu ya kan perjalanan dari tempat saya ke Samosir itu gimana ya kan, memakan waktu berapa hari, berapa jam kan gitu guys. Karena Samosir ini memang destinasi wisata utama yang saya tuju guys. Karena saya lihat sebelumnya di sosial media memang bagus yang di Samosirnya ini, yang di pulaunya ini gitu guys. Nah saya sebelumnya kan belum pernah nih lewat jalan darat yang kayak gini nih. Wah pemandangannya bukit ini guys, pokoknya nggak terungkapkan deh, pokoknya bagus pokoknya guys. Dan yang saya penasaran ini guys, yaitu jembatannya guys, kayak mana sih bentuknya kan gitu. Karena saya lihat di sosial media itu jembatannya besar berwarna merah gitu guys ya, kayak jembatan di mana gitu, kayak entah di Batam atau entah di Ampera ya, kayak jembatan Ampera, tapi nggak tahu deh gimana pokoknya. Saya lihat sih bagus gitu guys, tapi kan saya belum lihat nih secara mata kepala saya sendiri gitu kan, gimana bentuk jembatannya gitu kan, di mana lewatnya gitu kan, ini ujung jalannya di mana kita pun nggak tahu ini guys gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah sesuai ekspektasi kita ya kan, sesuai harapan kita, karena kita udah jauh-jauh nih dari Pasaman Barat, Sumatera Barat menuju Pulau Samosir. Tapi kalau menurut saya sih, menurut saya walaupun kita belum sampai ke jembatan Tanoponggol itu, menurut saya sih bagus sih, karena saya lihat di sosial media. Tapi nggak tahu ya, karena kita masih di perjalanan, kayak nggak ada habisnya gitu. Kayak mana ya, kayak lama kali nyampe ya. Tapi lama pun nyampe ya, tetap bagus juga sih pemandangan kiri dan kanan saya guys ya. Apalagi di area perbukitan gini dan sebelah kanannya danau ya kan. Jadi ya jalan pelan-pelan gitu kan, sambil menikmati sebenarnya guys gitu. Karena di sini saya lihat kan, di sini kan mayoritasnya kan non ya kan, atau Kristiani guys. Jadi di sini kita melihat banyak bangunan tempat ibadah ya, gereja ya guys ya, dan rumah adat Batak juga guys. Tapi saya penasaran juga nih, gimana bentuk di dalamnya rumah adat Batak itu guys. Saya pengen tahu juga. Tapi nantilah kalau sempat ya kan, kita tujuannya tempat wisata dulu, dan sekarang kita berjalan menuju ke penginapan dulu guys. Sementara kita kan masih di jalan nih, belum sampai nih di Tanoponggolnya atau jembatannya kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita sampailah dengan selamat dan cepat juga ya kan, karena saking gembiranya hati, senangnya hati guys, pengen rasanya cepet-cepet lah sampai nih ke jembatan itu. Oh iya guys, itu jembatannya guys, udah kelihatan tuh puncaknya jembatan. Tinggi juga ya, besar juga jembatannya ya guys ya. Wah yang sebelah kanan kita itu guys. Oke, mudah-mudahan kita cepat sampai deh guys. Oke. Oh ini dia guys, jembatannya rupanya. Oke, kita lewat sini nih guys. Wah kayaknya seru nih perjalanan kita nih guys. Wah jalannya lumayan besar ya guys ya, ada 2 jalur kita kan. Wah ini nih kita sampai ke jembatannya kita guys. Oke guys, akhirnya kita sampai nih di jembatan Tanoponggol, Samosir, Sumatera Utara ya guys ya. Oke, oh iya guys, merah jembatannya. Tadi udah kelihatan puncaknya sih jembatannya ya kan, bagus sih. Wah banyak pengunjung juga guys di tepi-tepi jalan. Oke mantap guys, mantap pokoknya. Oke akhirnya kita sudah nyebrang nih, di atas jembatan kita nih di Pulau Samosir guys.
Wah, apa tuh? Oh, gereja kayaknya guys. Kayak kastil gitu ya, kayak kastil di Eropa gitu ya. Bagus ya guys ya. Wah, mantap lah pokoknya. Oke guys, sekarang kita jalan dulu menuju ke penginapan ya guys ya. Cari-cari penginapan kita yang dekat danau view-nya dan ada perbukitan juga ya kan. Karena Danau Toba ini kalau kita nginap di kotanya juga agak kurang sih. Pokoknya kita ke penginapan dulu deh. Oke guys, akhirnya kita udah nyampe nih di penginapan ya, di tepi danau kita nih guys, bersama anak dan istri saya juga ya. Aduh, kita udah sampai nih, cepet sekali guys. Kita lihat nih view-nya di luar. Mantap sekali guys, di tepi danau dan di depan bukit ya. Mantap guys pemandangannya. Oke, ini dia bentuk dari luar ya penginapan kita guys. Suasananya Danau Toba yang dingin, mantap. Perbukitan yang mantap, bagus pokoknya, mantap kali bah. Betul. Aduh, tidak mengecewakan guys, tidak mengecewakan di sini. Dan di sini guys bisa juga ya tempat bersantai juga ya kan. Nyantai-nyantai di sini guys, di tepi danau dengan suasana dingin, perbukitan. Sesuailah dengan ekspektasi kita ya. Mungkin besok kita akan pergi jalan-jalan lagi ya ke Bukit Holbung, karena hari ini kita istirahat dulu nih di penginapan maksudnya. Dan udah saya turunin tuh tadi barang-barang saya, semua barang-barang kami lah ya. Udah diturunin, udah ditaruh di penginapan ya guys ya. Sepertinya anak saya suka guys di sini, mantap sekali pokoknya pemandangan guys, nggak mengecewakan ya, sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Walaupun jauh-jauh, rasanya capek kita terobati, lelah kita terobati ya dengan suguhan pemandangan yang bagus ini guys. Oke guys, selamat pagi guys. Semalam kita sudah beristirahat ya di tempat kita yang bagus view-nya ini guys. Aduh, dari jendela aja udah nampak nih guys bagusnya pemandangan, apalagi di luar ya kan. Gak bosan-bosan guys. Sekarang jadwal kita kan akan pergi nih ke Bukit Holbung nih guys. Ya kan, kita lihat dulu pemandangan kita pagi ini guys. Dingin sekali guys di sini. Aduh, mantap kali ya. Ini dari jendela kamar nih guys, dari jendela kamar sudah terlihat pemandangan yang begitu bagus sekali guys. Mantap lah. Oke, ini suasana pagi hari guys di penginapan kita di Pulau Samosir ya. Karena kita udah sampai, inilah kita nikmati maksudnya, udah kita nikmati dulu gitu kan pemandangan yang ada di sini. Aduh, mantap sekali. Aduh guys, hilang capek kura saya. Ini guys, pagi ini ya, ini udah ada tamu ya kan yang datang nih guys. Ada juga kolam berenangnya di sini guys. Pokoknya lengkap ya fasilitas ya. Ada air panas juga di sini guys mandinya. Tapi kalau air dingin ngeri juga awak ya kan. Oke guys, sekarang kita mulai jalan lagi ya ke tempat destinasi wisata kita ya kan. Salah satunya ya, kita akan pergi ke Bukit Holbung ya guys ya, Bukit Holbung. Jadi kita keluar dulu nih dari Samosir tadi, Pulau Samosir tadi ke Bukit Holbung. Jadi kami itu nginap di Tanah Ponggol, Pangururan guys. Jadi nginap di situ ya, bagus lah pokoknya sesuai dengan ekspektasi. Ada kolam berenang ya kan, terus ada fasilitas air panas juga, maksudnya mandinya ya. Jadi sekarang ini kami jalan nih arah ke Bukit Holbung nih guys. Oke, sesuai dengan jadwal destinasi wisata kita ke Bukit Holbung ya kan. Pokoknya kita keluar nih dari penginapan kita ke Tanah Ponggol ya kan, menuju Bukit Holbung guys. Pokoknya mantap lah ya kan, pulang pergi pun gak bosan awak ya kan.
Nggak bosan guys, pokoknya mantap kali lah perjalanan kita pada episode kali ini. Mungkin ini adalah episode terpanjang guys saya cerita ya kan. Karena saya menceritakannya itu rasanya nggak bosan-bosan guys. Dengan pemandangan ya, dengan suguhan pemandangan yang bagus gitu guys. Dan sekarang ini saya hampir sampai menuju ke Bukit Holbung ya guys ya. Dan di sini kita akan membuat video sinematik namanya ya. Video sinematik dan foto-foto juga di Bukit Holbung gitu kan. Saya kan juga penasaran nih guys, gimana sih bentuk Bukit Holbung gitu kan. Tapi saya ada guide juga, maksudnya guide-nya yang tunjukin jalan ke sana, ke Bukit Holbung sana ya kan, untuk destinasi wisata kita guys. Tapi kita di sana akan sewa drone guys, drone untuk foto-foto, ngambil video gitu guys ya, di atas Bukit Holbung ya guys. Karena kan saya lihat tuh di sosial media banyak tuh orang-orang ke sana untuk ngerekam video ya kan, buat video di apa namanya di TikTok atau apa gitu guys, di sosial media lah pokoknya, buat video-video viral-viral kayak gitu. Bagus sih kalau saya lihat sih dari video-video mereka. Jadi yang mobil depan saya inilah yang tukang foto kami guys, yang bawa kami ke tujuan destinasi wisata kami, yaitu Bukit Holbung guys. Katanya lebih bagus Bukit Holbung. Jadi kan kami tanya tuh, Bang, mana bagusan Bukit Cinta atau Bukit Holbung Bang? Bagusan Bukit Holbung katanya guys gitu kan. Kalau Bukit Cinta hanya pemandangan bukit aja, tapi kalau Bukit Holbung itu bisa dapat view view danau juga gitu katanya guys. Karena kan nanti tuh dari atas katanya kita bisa dapat semuanya, dapat Bukit Holbung, dapat Bukit Cinta, dapat view-nya danau gitu guys. Ini sepertinya kita udah sampai nih guys. Oke guys, kita parkir dulu ya. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai nih di Bukit Holbung guys. Wah, memang bagus guys, sesuai dengan apa yang kita harapkan, ekspektasi kita ya. Mantap sekali Danau Toba dari atas ini. Itu Bukit Cinta guys, di bawahnya ada patung si bea-bea juga ya di sana ya guys ya. Mantap guys. Mantap lah pokoknya. Aduh. Oke, silakan menikmati ya guys ya. Oke. Oke guys, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita guys ke tempat wisata satu lagi ya guys ya. Kita sudah selesai tuh dari Bukit Holbungnya guys.
Pemandangannya mantap guys, mantap pokoknya, bagus sekali ya guys ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke tempat wisata berikutnya, yaitu ke Bukit Sidihoni ya guys ya. Bukit Sidihoni yang viral itu loh guys. Aduh, penasaran juga nih ke sana ya kan. Tapi kita sambil menikmati perjalanan kita guys dari Bukit Holbung menuju ke Sidihoni. Sidihoni itu posisinya di Pulau Samosir guys, masih di Pulau Samosir. Maka dari itu saya bilang ya kan, makanya kalau tempat wisata di Pulau Samosir ini atau Danau Toba ini banyak sekali guys. Jadi rasanya nggak habis-habis gitu kan. Saya kan udah bilang dari tadi tuh. Karena kalau tempat wisatanya tuh banyak guys, banyak, nggak cukup waktu 1 atau 2 hari gitu, apalagi 3 hari nggak cukup guys. Mungkin kalau semingguan mungkin cukup lah guys ya. Pokoknya bagus lah. Sekarang kita akan menuju Danau Sidihoni atau Bukit Sidihoni ya. Dan dari Bukit Holbung ke Sidihoni itu mungkin sekitaran ada sejam lah ya, sejam atau setengah jam lah ya, paling lama guys ya. Karena kita kan dari Bukit Holbung ini kan sambil nikmati pemandangan perbukitan ya, aduh mantap kali lah. Pokoknya menikmati pemandangan, pelan-pelan kami jalannya kan. Di kanan tuh ada danau, di kiri tuh bukitnya. Oh mantap lah pokoknya. Jalannya mendukung pula ya kan, jalannya bagus pula ya kan. Jadi aduh, pokoknya guys, kalian mau ke sini pokoknya puas, pokoknya mau kemana aja puas, tempat wisatanya banyak, pokoknya puas lah ya kan. Pokoknya aduh mantap kali guys. Dari mobil aja kami nih, jalan aja itu udah bisa nikmatin view pemandangan Danau Toba dan perbukitannya sekitarnya. Kayak gini lah ya kan. Ini bagus ini guys, bagus karena Bukit Holbung itu bukit yang paling tinggi setahu saya ya, dan pun yang saya lihat ya, paling tinggi lah di di Danau Toba. Karena view-nya tuh lebih bagus di Bukit Holbung, karena Bukit Holbung tuh paling tinggi dari bukit yang lain kayak Bukit Cinta, Sibebea, dia lebih tinggi guys. Karena view-nya tuh dapat gitu kan, view Bukit Cinta pun dapat, view patung Sibebea pun dapat, view perbukitan semua keseluruhan perbukitan pun dapat. Lagi habis itu view Danau Tobanya dapat, Pulau Samosirnya dapat. Oh pokoknya bagus deh. Bukit Holbung tuh nggak kecewa guys. Kalau kalian mau kesini nggak kecewa, percayalah. Oke. Dan di sini guys orang-orangnya ramah-ramah juga guys di sini. Ketika kita sampai, kita disambut sebagai tamu dengan sopan dan santun ya guys ya. Wah pokoknya orang di sini ramah-ramah semua guys, baik-baik semua gitu kan. Walaupun kita dari mana gitu kan, dari Padang atau dari Sumbar atau dari mana, pokoknya orang tuh terima kita dengan sopan dan ramah guys. Pokoknya enak deh di sini. Satu lagi view-nya bagus, pemandangan bagus. Pokoknya rekomendasi banget kalau di sini guys tempat wisatanya. Ya kan? Jadi kami rasanya tidak sia-sia guys kemarin itu. Rasanya enak lah pokoknya kalau ke Samosir ini guys. Dan makanan juga enak di sini guys gitu kan. Nggak terlalu mahal sih, standar sih, murah-murah aja. Kalau makan ya pokoknya kalau makan nggak kecewa lah di sini. Dan pun kita parkir mobil pun nggak kita merasa aman di sini gitu kan. Satu lagi tempatnya nyaman juga guys. Samosir ini terkenal dengan nyamannya itu guys. Yang kita cari tempatnya nyaman, aman, dan bagus gitu guys. Pokoknya rekomendasi banget deh kalau ke Samosir ini. Sekarang perjalanan kita menuju Bukit Sidihoni atau Danau Sidihoni ya guys ya. Oke, inilah perjalanan kita menuju ke tempat destinasi wisata tujuan kita berikutnya ya guys ya. Oke. Dan sebenarnya guys, kita tadi itu mau ke Holbung tadi ya kan. Itu sebenarnya kalau nggak salah ya, satu jalan guys sama Sibebea ya kan. Tapi kalau Sibebea nanti ada simpangnya guys. Sibebea nanti ada simpangnya, wisata Sibebea ya, sebelah kiri kalau nggak salah. Tapi kalau Holbung kita lurus aja. Waktu kami datang tadi itu kan,
itu kan jalannya ada simpang tuh. Jadi kalau ke kiri kita itu langsung masuk ke Bukit Sibebea, patung salib itu ya guys ya. Jadi kalau ke Holbungnya lurus aja gitu guys. Tapi destinasi wisatanya sama-sama bagus kok, rekomen banget kok. Dan sepertinya kita hampir sampai ya guys ya ke Danau Sidihoni atau Bukit Sidihoni, yang destinasi wisata yang akan kita tuju pada episode kali ini ya. Destinasi wisata kedua ya yang kita tuju nih guys. Oke, mudah-mudahan bagus lah ya, sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita ya guys. Oke guys, akhirnya kita sampai ke Bukit Sidihoni ya guys ya, bersama istri dan anak saya nih guys. Wah, ini ya yang viral di TikTok itu, yang di sosial media itu ya. Bagus juga guys. Oke guys, akhirnya sampai juga ya, sesuai dengan ekspektasi kita ya. Oke, nikmati dengan seksama ya guys ya. Oke. Oke guys, sekarang kita akan turun guys dari Bukit Sidihoni setelah kita sampai di atas tadi ya. Aduh, pemandangannya bagus sekali guys, tidak mengecewakan ya. Karena kami rasanya puas sekali guys sampai ke Bukit Sidihoni ini guys. Sekarang kami akan pulang lagi guys ke Pasaman Barat ya. Setelah beberapa hari kami menghabiskan waktu untuk berwisata ke Pulau Samosir ini guys. Salah satunya di Bukit Holbung dan Bukit Sidihoni ya guys ya. Aduh, pokoknya nggak nyesal deh. Oke ya guys. Oke guys, sekarang kita kembali melanjutkan perjalanan kita guys dari Pulau Samosir menuju Pasaman Barat, Sumatera Barat ya guys ya. Dan pada episode kali ini saya merasa puas guys dan senang ya bisa berwisata ke tempat yang bagus seperti ini guys. Karena kami memang mempersiapkannya jauh-jauh hari guys untuk sampai ke Pulau Samosir ini. Pokoknya mantap lah gitu kan. Jadi kami berwisata bersama keluarga ini rasanya nggak sia-sia gitu guys. Disuguhkan dengan pemandangan yang bagus, danau yang bagus, lagi habis itu view yang bagus di Sidihoni tadi ya, dan Bukit Holbung tadi. Pokoknya nggak nyesal deh. Dan sekarang kita akan menempuh perjalanan yang cukup jauh juga guys untuk pulang kembali ke Pasaman Barat guys, tepatnya di Sasak ya guys ya. Aduh, pokoknya kita menghabiskan waktu di sini rasanya kok bentar aja kayaknya ya kan. Padahal sebenarnya kan kalau diestimasikan waktunya udah berapa jam, udah berapa hari kami di sini sebenarnya kan. Tapi rasanya rasa-rasa nggak cukup gitu guys. Sebenarnya rasa nggak puas untuk berwisata ke sini karena maunya ya kan, maunya seminggu ya kan berwisata ke sini barulah merasakan puas gitu kan indahnya berwisata ke Pulau Samosir Danau Toba ini guys gitu. Dan mungkin di episode berikutnya guys kita akan kembali lagi ke Pulau Samosir. Tapi ya kan, tapi dengan destinasi wisata yang berbeda lagi guys. Mungkin kita akan mengunjungi beberapa tempat wisata yang bagus-bagus juga yang ada di Pulau Samosir atau Danau Toba ya guys ya. Karena kemarin itu saya ada melihat ya kayak di Salib Kasih gitu kan dengan pemandangan yang bagus di Terutung itu loh guys. Dan di Paropo Silalahi, tapi kita belum tahu nih di mana lewatnya Paropo Silalahi itu ya kan, dan bagaimana bentuknya di sana. Tapi kalau
saya lihat di sosial media memang bagus juga sih. Banyak orang tenda di situ kayak apa ya, kayak tenda-tenda camping kemah gitu kan. Lagi habis itu kayak di Salib Kasih itu pemandangannya bagus gitu kan. Kita jadi penasaran aja guys gitu. Jadi nanti kita akan pergi ke ke tuk-tuk atau destinasi wisata yang lain gitu, atau waterfront ya kan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang harus kita kunjungi guys kalau liburan atau wisata ke tempat ini ya guys ya. Karena dengan disuguhkan pemandangan yang bagus sekali. Jadi makanya kita nggak bosan, nggak muak ya kan, datang ke Sumatera Utara ini, Danau Toba. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya guys, dengan perjalanan kami ya kan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan saksikan terus video-video yang saya suguhkan di channel saya ini. Oke, sampai jumpa ya guys.